Harga emas ternyata harus kembali menunda rally-nya, menunda pestanya karena gagal tembus level 2009. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh mungkin mode liburan bagi investor. Tapi kita akan lihat lebih lanjut apakah ini pertanda bahwa kenaikan sudah selesai atau memang hanya sekedar profit taking. Kita lihat dari dolar ataupun US Treasury. Ya, secara sekilas kalau kita lihat dari US Treasury, sebetulnya grafik masih menunjukkan dalam pola penurunan. Tapi sayangnya memang candlestick menunjukkan spinning top. Tentunya Anda tahu, spinning top itu berarti pertanda bahwa dia sedang wait and see atau menunggu fresh clue ataupun gejala terbaru dari efek apa yang terjadi pada market. Apakah dia akan terus tertekan turun atau justru dia akan mengalami kenaikan. Nah, tapi lagi-lagi saya sekedar ingatkan kembali, kita berada di jalur ini teman-teman. Inilah head and shoulder sehingga dia belum juga naik di atas neckline-nya. Kita masih tetap berada di bawah neckline dan itu berarti konfirmasi yang sebelumnya 2 hari terakhir dia sudah confirm turun. Artinya seharusnya kita masih tetap melihat ini hanya sekedar pull up sementara. Artinya juga kemungkinan pull up ini yang membuat kenapa emas kecenderungannya turun untuk profit taking. Satu sisi, kalau kita lihat dari pergerakan H4 mungkin gejalanya kelihatannya agak sedikit memberikan perlawanan ya. Dan bisa terlihat di sini posisinya dia kecenderungan rebound. Tapi rebound pun kelihatannya juga hanya relatif terbatas. Tapi oke, kita anggap saja garis trend lainnya seperti demikian. Lalu kemudian ini yang kita lihat sedang mengalami kenaikan. Jadi ada reversal untuk sementara waktu dan dikhawatirkan mungkin itu akan memicu kenaikan yang lebih tinggi. Oke, saya ambil garis tengah di situ. Sehingga kemungkinan posisi inilah yang akan nantinya menentukan apakah dia akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi atau justru dia akan siap-siap untuk mengalami penurunan kembali. So, 4,45 sampai 4,5% saya rasa cukup wajar untuk US Treasury. Sayangnya, untuk hari ini, market untuk obligasi akan tutup lebih cepat, teman-teman. Jadi, diperkirakan nanti malam hari kita tidak akan dapat bantuan dari gambaran US Treasury ataupun US dollar. Semoga saja pergerakan ataupun range-nya akan relatif terbatas dan itu berarti dolar ataupun bahkan imbas kepada emasnya pun tidak akan terlalu besar. Nah, satu sisi yang kita lihat sekarang, sesi Asia, dolar sedang mengalami pelemahan. Itulah sebabnya kenapa emas sedikit retest ke atas. Oke, ini mengingatkan saya dengan apa yang kemarin kita kupas, teman-teman. Tentunya teman-teman ingat bahwasanya setiap dia kenaikan pun ini masih tetap lebih rendah dan dia tidak diharapkan naik di atas level trendline biru. Ya, jadi resisten birunya masih cukup kuat. Lalu kemudian dia diharapkan lanjutkan penurunan. Secara ringkas, outlook kemarin yang kita gambarkan adalah pola penurunan, lalu kemudian dia rebound, masih rejection, turun lagi, lalu kemudian kalaupun dia terjadi recovery ataupun kita sebutnya dengan rebound, maka kemungkinan posisinya dia bukanlah untuk reversal. Selama dia tidak melepaskan ataupun naik di atas teritori resisten biru atau bahkan ya kita anggap saja area 1450-an atau bahkan 105 ya menjelang 105. Selama dia tidak naik di atas itu, seharusnya kita masih tetap lihat dia dalam jalur penurunan. Dan inilah yang terjadi. So far, di sesi Asia, dia sedang mulai penurunan. Hopefully, kita akan lihat level 102 dalam waktu dekat. Apalagi kalau misalkan dengan tidak ada aktivitas, tidak ada data ekonomi, harusnya sih market kecenderungan membatasi diri dan kecenderungan lagi-lagi tetap dalam fokus utama, yaitu ekspektasi suku bunga Fed di bulan Desember yang tetap dipertahankan. Jadi kalau misalnya lihat seperti ini, saya rasa dolar pun akan tetap dalam jalur penurunan, walaupun daily-nya kelihatannya kemarin ditutup dengan bullish ya. Mungkin Anda akan berpikir bahwa 3 candle terakhir ini adalah strong uptrend karena dia menyerupai pola dari Morningstar. Tapi sayangnya kenaikan tersebut kita bisa curigai sebagai efek sementara, apalagi dia sudah mendekati level support kemarin. Kemudian kenaikan ini juga tertahan dari 50% real body long black sebelumnya, atau bahkan yang paling tinggi pun, kalaupun misalkan dia masih tetap lanjutkan kenaikan, saya tidak berharap atau tidak berpikir bahwa dia punya kesempatan untuk tembus di atas level tersebut. Kecuali besok malam kalau misalkan dengan data US yang ada di hari Jumat, kemungkinan bisa lebih kuat, maka itu yang akan menjadi kejutan utama. Tapi secara keseluruhannya, oke, kita lihat di sini posisinya pergerakannya juga relatif terbaca. Ya, kalau kita lihat di sini puncak pertama, kemudian ini adalah swing high, lalu kemudian ini swing low. Jelas di sini kita mungkin sedang melihat gejala yang persis sama, yaitu elite wave. 1, 2, dan ini kemungkinan 3 sudah selesai, dan 4 mungkin harapannya mungkin maksimum 104.45, but hopefully tidak lebih tinggi.
kemudian nanti kita akan dapatkan wave kelima, dan itu berarti saatnya dia kembali turun. Nah, kalau misalkan gambar itu betul-betul terwujud di grafik H4-nya ataupun bahkan di daily chart-nya, berarti dalam waktu dekat mungkin kita akan lihat kembalinya emas untuk beredar di areal 2000-an kembali. Artinya, saya tidak melihat ini sebagai double top, melainkan kemungkinan potential correction semata atau rejection yang normal. Dan seperti biasa lagi teman-teman, kalau kita bicara tentang outlook ataupun potensi pergerakan yang lebih besar, maka kita lihat ini adalah sedang menyusun sebagai wave ketiga, dan itu berarti harus exit atau lebih besar atau lebih tinggi dari 2009. Dan itu berarti membutuhkan waktu. Dan juga ingat, bahwasannya kenaikan tidak akan mulus seperti itu, melainkan dia akan muncul zona zigzag. Jadi dalam hal ini, saya lebih berharap bahwa kenaikan tersebut ataupun potensi koreksi yang sekarang sedang terjadi, kemungkinan akan tertahan di zona 1984-1987. Itulah zona yang cukup rasional menurut saya, atau maksimum jangan sampai lepas dari 1962. Nah, kalau misalkan Anda berharap bahwa ini adalah double top, maka Anda harus bersabar karena konfirmasi dari double top itu baru akan terjadi saat dia betul-betul tembus zona 1931. Itu adalah zona neckline-nya teman-teman. Kenapa? Karena posisi dari double top itu baru akan terkonfirmasi saat dia betul-betul tembus yang namanya support neckline. Jadi harap bersabar. Kalaupun misalkan itu terjadi, kita harus melihatnya sebagai bertahap. Penurunan bertahap 1962, 1952, atau bahkan 1948, dan terakhir adalah 1931. Tapi kalau perkiraan kita benar, maka dalam waktu beberapa minggu ke depan, bukan hanya level 2009 di hari Jumat mungkin, tapi juga mungkin kita akan dapatkan lebih tinggi di proses selanjutnya. Nah, kalau misalkan melihat seperti itu, berarti apa yang kita lihat di grafik 4 ini sebetulnya masih dalam zona uptrend, teman-teman. Ingat bahwa uptrend channelnya masih tetap dalam jalur kenaikan, sehingga sebetulnya kita sedang melihat ini hanya sekedar koreksi. Itulah sebabnya kalau misalkan kita lihat potensinya, saat ini kita mungkin tidak melihat zona 2009 itu akan ditembus. Dan setidaknya belum akan ditembus karena memang profit taking diharapkan terjadi. Jadi, rencana saya, kalaupun misalkan dia ada spike seperti yang sekarang sedang terjadi ke level 1998, kita tidak berharap dia naik lebih lanjut di atas 2009. Artinya, masih ada potensi koreksi di situ, dan kemungkinan yang paling reasonable untuk menjadi zona supportnya adalah 1987-85, dan tidak diharapkan untuk turun. Tapi kalaupun terjadi penurunan, nah inilah yang harus teman-teman perhatikan. Penurunan pertama mungkin supportnya adalah 1975. Selama dia tidak tembus 1975, mungkin kita akan lihat adanya reaksi untuk rejection. Dan itu berarti akan kembali naik ke level 1990-an atau bahkan lebih tinggi. Atau mungkin saja dia akan jauh lebih tinggi lagi di level 2000. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus di bawah level 1975, maka target berikutnya adalah 1965 ya, atau kita anggap saja level 1955. Dan itu berarti pertanda koreksi yang cukup dalam, walaupun tidak diharapkan dia tembus di bawah level 1931. Jadi secara keseluruhan, Anda boleh hold posisi sell kalau memang dia tembus level 1980 terlebih dulu, dan target terkena 1975. Tapi kalau misalkan dia tidak tembus 1980, maka hati-hati, saya lebih menyarankan Anda segera exit karena kemungkinan potensinya dia hanya bergerak sementara. Nah, di satu sisi, di sisi lainnya, posisi yang akan membuat kita akan melihat ini sebagai penurunan adalah di grafik H1. Anda bisa lihat di sini, ini saya anggap puncak yang kembar, artinya double head, dan ini adalah sisi kiri dan sisi kanan yang saya anggap kemungkinan potensinya sebagai head and shoulder. Jadi di sini kompleks head and shoulder-nya ada posisi di mana head-nya atau bagian head-nya itu memiliki dua head. Dan ini sangat normal. Ada gejalanya yang kemungkinan seperti itu. Dan neckline-nya kemungkinan akan seperti ini, dan itu adalah 1987. Jadi kita perlu konfirmasi penembusan penurunan di bawah 1987, dan targetnya nantinya adalah sesuai dengan ketinggian ini, teman-teman. Ini berarti ketinggiannya kurang lebih setelah kami ukur, kemungkinan adalah kita akan melihat zona 1972-1975. Jadi sebagai target potensial area tersebut. Tapi pola ini akan gagal kalau ternyata dia naik di atas level 2003 atau bahkan lebih tinggi di atas 207. Nah, jadi saya sarankan Anda harus segera switch strategi Anda begitu dia terlihat tembus di atas 2007 atau lebih aman di atas 209. Dengan potensi target berikutnya akan mencapai level
mungkin 2030 atau bahkan yang terdekat 2020. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari pound sterling, sayangnya kemarin kenaikannya gagal. Dan kita lihat di sini rejection, dan itu adalah zona 1.25500 yang kemarin kita bahas. Sayangnya dia tidak lebih tinggi, dan dia kembali di dalam zona trendline-nya. Jadi saya berpikir bahwa ini ada kemungkinan dia akan menguji MA200 kembali, dan itu berarti 1.2440-an, dan di grafik keempatnya pun kelihatannya kenaikannya hanya relatif singkat, teman-teman. Dan ini adalah zona sell kita sekarang. Dan diharapkan berarti mencapai kembali 1.2440-an. Tapi lagi-lagi, Anda boleh switch strategi menjadi buy hanya jika dia tembus 1.25500. Selama dia tidak tembus zona itu, silakan pertahankan posisi sell Anda. Dan terakhir dari crude oil, sepertinya kemarin kita sudah sempat membahas ini, teman-teman. Penurunan sampai level 75 betul-betul tercapai, lalu kemudian dia bahkan exit sampai level 73. Ya, tapi sayangnya memang candle menunjukkan dia kembali ke atas. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kalau kita kembali ke alurnya, di grafik daily sebetulnya tidak ada yang dipersoalkan. Kenaikan, tapi kemudian dia ada tail yang panjang, kita masih tetap menganggap ini adalah hanging man. Dan, satu lagi teman-teman, ingat saya masih tetap perkirakan kemungkinan ini adalah pergerakan mengikuti elite wave, sehingga kemarin spike-nya pun masih tetap normal, itu adalah diperkirakan wave 4. Selama dia tidak tembus level 80, saya rasa kita masih tetap memiliki alasan yang tepat untuk mempertahankan posisi sell, dan itu berarti level 77, 78 tidak diharapkan tembus, sehingga nantinya kita akan dapatkan wave kelima sampai zona di bawah 70-an, dan itu diperkirakan kisaran 66 ataupun 68. Dan good demand atau strong demand saya perkirakan akan berada di zona ini sebelum akhirnya kita memiliki kesempatan untuk menahan posisi buy, teman-teman. Dari kondisinya, kalau teman-teman mengincar untuk sampai akhir tahun atau bakal awal tahun, saya lebih prefer tunggu saja sampai muncul di bawah level 70. Dan itu berarti yang paling maksimal adalah 66 ataupun 68. Dengan asumsi bahwa ada ketidaksepakatan dari para negara OPEC. Dan kita masih memiliki kurang lebih 7 hari ke depan terkait dengan pertemuan tersebut. Hasilnya apa? Kemungkinan itu yang akan terbaca. Kalaupun misalkan nantinya ada kesepakatan untuk menambah kuota produksi atau bahkan memangkas produksi lebih banyak, maka dipastikan itu akan menjadi momentum yang bagus. Nah, sementara itu, sebelum itu terjadi, saya masih tetap prefer sell dengan asumsi yang terdekat mungkin 75 atau bahkan 72. Dan di 72 itulah Anda boleh exit, lalu kemudian Anda bergegas untuk wait and see terlebih dulu. Kalaupun Anda ingin mengincar buy, saya sarankan minimum di level 70 dan stop loss di bawah 68. Karena itu yang akan bisa dibilang sebagai penentunya. Ini kan catatan teman-teman, kita masih memiliki waktu, sehingga kemungkinan kita tidak berharap bahwa penurunan terlalu dalam, karena ini sudah berada di level support psikologis juga. Nah, jadi kalau teman-teman pun misalkan ingin bergegas untuk melakukan buy, karena berpikir bahwa OPEC kemungkinan akan memangkas produksi lebih banyak, silakan lakukan buy kalau itu tembus 78. Tapi selama dia tidak tembus 78, Anda tetap pertahankan posisi sell Anda. Ya, jadi cukup beralasan apa yang terjadi dengan pasar minyak dan juga pasar emas. Kelihatannya kita harusnya mendapatkan profit taking, dan mostly semua profit taking karena market partisipan kecenderungannya membatasi transaksi dalam hal libur. Dan kemungkinan kita akan lanjutkan kenaikan tersebut di hari Jumat atau mungkin mencari momentumnya di hari Jumat. Kita lihat saja nanti malam apakah penurunan atau justru hanya koreksi terbatas untuk siap-siap rebound menjelang akhir tahun.